Sehat Pak. Terima kasih. Semoga bisa diin.
Sampai sehat ya. Alhamdulillah. Ya bendera penting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang kepada Bapak Ibu Guru sekalian yang pada hadir pada siang hari ini. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 7 Kebanggaan, Bapak Nan. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 3 Gunung Badan, Bapak Sarno. Yang saya hormati guru senior dari SD Negeri 7 Gunung Badan, Pak Sagina, dan seluruh Bapak Ibu guru yang telah hadir pada siang hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama adalah kita berikan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul di dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang bersyafaat kepada Anda. Sebelum saya bacakan susunan acara pada siang hari ini, perkenalkanlah saya Sofia Sabila selaku pembawa acara maupun MC dalam kegiatan kali ini. Berikut susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu sambutan, acara yang ketiga yaitu pemateri, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Saya aturkan. Semoga dengan bacaan basmalah tadi acara pada hari ini dapat berjalan lancar sampai dengan akhir. Meningkat acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Pak Sagina selaku guru senior. Kepada beliau kami persilakan. Ya, terima kasih kepada penata acara yang memberikan waktu kepada saya. Selamat siang. Siap. Ya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 7 Gunung Wetan, Bapak Sunanto SPDSD. Yang saya hormati Bapak Sarno selaku Kepala Sekolah SD Negeri 3 Gunung Wetan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 3 dan 7 Gunung Wetan, serta mahasiswa dari UI. Puji syukur dari Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada hari ini kita semua dapat bertemu untuk mengikuti kegiatan aksi nyata dari guru penggerak, yaitu Bapak Sunanto SPD yang mengambil tema yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Yang pertama saya ucapkan selamat datang kepada semuanya. Selanjutnya saya menyambut baik dengan adanya guru penggerak di SD 7 Wetan. Semoga guru penggerak tersebut
membawa hal yang baik bagi rekan-rekan semuanya. Ini yang masih muda-muda banyak. Ada Pak Hamid, Pak Hasil, Pak Tamsis. Semoga semuanya juga ikut tergerak untuk mengikuti guru penggerak. Ya. Zaman hanya ikut mendaftar tetapi tidak dilanjutkan. Ya, hanya sebagai motivator di belakang. Untuk selanjutnya nanti budaya positif ini akan disampaikan oleh Pak Nan secara baik tentunya, dan harapan seperti tersebut semoga nanti membawa kemajuan bagi sekolah kita untuk kedepannya dan membawa hal yang positif. Ini demikian sambutan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, selamat siang dan terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Bang Sadino yang telah memberikan sambutannya. Memasuki acara selanjutnya yaitu pematerian dari Bapak Sunanto terkait dengan penyebaran pengalaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Kepada beliau saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan saya berdiri Indonesia. Yang saya hormati Pak Sarno selaku kepala sekolah SDB 3 Penuletan. Saya hormati Guru Senior dalam hal ini Guru Senior di program CGP SDB 7 Penuletan. Yang saya hormati Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru SD Negeri 3 dan 7 Penuletan serta mahasiswa. Pertama-tama malah pada puji syukur dari Allah SWT sehingga pada siang hari ini Bapak Ibu semua memberi kesempatan pada undangan saya selaku nanti penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Dalam hal ini saya bertugas untuk membuat aksi nyata yang wajib harus dikerjakan. Salam serta salam mari kita berikan pada Nabi Muhammad SAW. Saat kita tunggu salamnya tidak menanya nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya memaparkan dari peparan aksi nyata pada siang hari ini. Menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Baik Bapak Ibu semua tidak asing dengan kata-kata budaya positif ini. Jadi sebelum ke acara selanjutnya, mari kita sedikit dulu tapi dengan SADW untuk berdiri sebentar. Nanti seperti kayak kelas 1 bisa lihat tangan kanan ini 1, sini 2, ini 2, ya 2, ini 2, ini 2, ini 2. Dari tengah dan manis. Ya, tengah dan manis 2. Ini 3, 4. Ya, 4 ini. Oh ya, kok manis gitu loh. 4. Ya. Jangan begini. Oh, begini. Kalau enggak ini berarti uratnya. Terus 5. Ulangi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Terus bisa?
Ya. Saya sambil nyanyi ya. Satu, satu, dua, dua, tiga, tiga ya. Tiga, empat, empat, lima, satu, tiga, empat, dua, tiga, lima, dua, bisa ya gitu ya. Satu, satu, dua, dua, tiga, empat, empat, lima, empat, tiga, dua, satu, dua, tiga, empat, lima, satu. Ini ada sekitar terima kasih. Untuk tujuan pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada murid untuk mencapai keselamatan dan kebaikan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan sebagai pendidik hanya bisa menuntun tubuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak. Itulah tujuan pendidikan menurut Kiansar Bimantoro. Jadi tidak asing lagi, sebenarnya kita sudah melaksanakan, kita sudah melakukan semua, hanya pas panjang gitu. Ini budaya positif. Budaya positif di sekolah itu nilai dan kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini yang sering disebutkan profil pelajar Pancasila. Budaya positif seperti apa ya? Budaya positif, positif. Budaya hal-hal yang baik. Ya. Konsep inti budaya positif: perubahan paradigma belajar, terus yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, keempat kebutuhan dasar manusia, 5 motivasi perilaku manusia, 6 fungsi kontrol, 7 pilihan kelas, dan 8 segitiga restitusi. Nah ini yang nanti kita bahas pendapat dari saya tadi terkait dengan budaya positif. Ya, yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi ada profil pelajar Pancasila. Ini dalam sebagai intinya, terus di dalamnya ada satu, beriman pertama kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus ini mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berbineka global. Insya Allah kita sudah melaksanakan ini dengan penerapannya sesuai atau tidak di masing-masing penerapan bisa satu-satu bergotong royong, yang jelas beriman pertama berdoa kita sudah laksanakan. Pembelajaran dalam paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasar tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kita tidak asing lagi dengan kata profil pelajar Pancasila. Itu untuk kurikulum yang sekarang kita ini dihitungkan dan diwajibkan untuk memberikan profil pelajar Pancasila yang dilanjut di sini.
disiplin positif. Yang pertama, disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Yang kedua, disiplin positif merupakan salah satu cara yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini disiplin positif. Lagi-lagi kita sudah melaksanakan Tuhan penerapan dan kemudian. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, dan latar belakang. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia dalam moral atau karakter yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seorang terbangun atau di dalamnya ada intrinsik sehingga ada motivasi menggerakkan yang benar dan menghindari yang salah. Ini contoh nilai kebajikan itu atau organisasi. Yang kedua adalah profil pelajar Pancasila. Di dalamnya ada beriman pertama pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berpendidikan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan berkenalan kritis. Kira-kira kita sudah melaksanakan belum ya? Insya Allah kita sudah melakukan. Ya. Beriman dan bertakwa. Insya Allah kita sudah sampai ke berkenalan kritis. Yang selanjutnya adalah Ibu Primary Yes atau program PYP. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, 4 keinginan tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ya, itu ada PJP. Keterampilan hidup, life skill, dapat berjaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini contoh. Terus ini ada 4 kebutuhan dasar manusia. Apa saja sih kebutuhan dasar manusia? Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Indra, kebutuhan dasar manusia. Dan selanjutnya ini studi kasus, ini contoh dari SD sini. Contoh, Aziz siswa kelas 4. Beberapa anak sering mengeluh pada saya sendiri atau selaku wali kelas 4 karena Aziz suka meminta bekal makan secara paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti saya, Pak Nato, apa yang Anda lakukan? Kira-kira apa alasan Aziz melakukan hal tersebut? Kira-kira kalau menurut ini bagaimana ya? Satu, bisa bersama ini. Yang kedua, pisang, ketiga, dari gurunya sendiri. Yang bisa cari perhatian dari siswanya, dari gurunya, seandainya anaknya seperti itu, rasanya gimana? Mencari penyebabnya. Iya, cari penyebab. Terus kadang-kadang mangkal apa gimana ya? Melekat gitu. Ya, bisa emosi. Terus alasan itu ketika ditanya oleh guru kelas saya sendiri, jawaban Aziz adalah karena dia lapar dan
orang tuanya tidak membawa bekal. Ya, ini pas. Maka kebutuhan dasar yang sedang diusahakan oleh ASIS adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Hidup hidup, nah ini bertahan hidup. Ini kebutuhan dari ASIS. Pas contohnya. Terus alasan yang kedua, dikatakan ASIS menjawab bahwa alasan mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Sesungguhnya jika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Jadi ini kurang kasih sayang. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi ASIS adalah kebutuhan akan kasih sayang. Caranya maksudnya ingin cari perhatian, sabar, ya. Terus alasan yang ketiga dari jawaban ASIS adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka ASIS sendiri sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Penguasaan dan penguasaan. Ini jabaran dari Terus yang keempat, alasannya Pak ASIS. Ya. Jawaban ASIS dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah ajib. Karena ibunya saling bawakan bekal yang sama. Minum. Oleh karena itu dia ingin mencoba makan temannya yang beraneka ragam. Maka ASIS sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Alasan yang kelima, ASIS menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makalnya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti ASIS sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Itu dia pas. Dan ini motivasi perilaku manusia. Di dalamnya ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Kalau ekstrinsik adalah dari luar, kalau dari intrinsik adalah dari dalam diri sendiri. Motivasi ekstrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, menghindar dari hukuman. Terus yang ekstrinsik untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kadang ada disulap di nampak merasa bangga. Dari motivasi intriknya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ada dua dari motivasi perilaku manusia, baik anak atau tidak. Ini ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Ada dua. Terus ini ada perkataan yang menggambarkan motivasi intrinsik. Belajar hal baru karena menganggapnya sebagai hal menarik. Terus ikut perlombaan karena ingin menikmati aktivitas lomba. Selanjutnya membersihkan kamar karena memiliki hobi bersih. Ini adalah kegiatan yang menggunakan motivasi dari sana dan kegiatan yang menggunakan motivasi ekstrinsik. Belajar hal baru karena menyenangkan. Yang selanjutnya ikut perlombaan karena ingin dapat hadiah. Inilah kegiatan bulan khusus ini. Perlombaan karena dapat hadiah.
terus menjaga kamar agar tidak dimarahi, bukan marahi orang tua. Dan istilahnya adalah takut. Ada posisi kontrol guru yang sering kita alami tadi dari kasus tadi. Ini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Dari kelima ini nanti Bapak Ibu semua pasnya yang mana? Saya sudah melakukan ini semua. Ya, bisa nanti sering kalau mangkal di sini dia hukum, ya itu hukum. Nanti pasal rendah seperti kasus tadi asis, terus pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini contoh, ada sebuah kasus contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ini sausnya adalah tidak memakai atribut seragam sekolah. Ini biasanya kalau hari Senin ini kalau Senin. Sebagai penghukum, saat ini tidak memakai atribut seragam sekolah. Ini sebagai penghukum. Biasanya. Siapa yang tidak memakai topi jinaan maju? Nah ini sebagai penghukum. Yang contoh. Berdiri di depan kelas selama 1 jam atau pas pada saat upacara silakan maju baris di depan, berjejer dengan pembina. Itu salah satu penghukum. Terus pembuat rasa bersalah. Dengan kasus tidak memakai atribut, ini kita sebagai guru dengan berapa kali ini yang bisa dari ibu. Berapa kali saya harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Ini sebagai peserta dari peserta didik itu merasa dengan dibilang berapa kali kamu itu sudah diberitahu kamu tetap mengecewakan saya. Terus ini sebagai teman. Seandainya sudah terjadi itu ada salah satu atau berapa, terus kita datangi anak itu sambil merangkul atau dudukkan bersama dengan bilang, ayo dong ikut aturan sekolah, tolong bantu ibu dan bapak guru ya, lain kali tolong jangan seperti itu lagi. Itu mungkin dengan kata ini anak sedikit kita rasa takutan atau seperti itu sebagai teman. Itu sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Besok kamu harus membeli atribut sekolah, jangan diulangi lagi. Itu sebagai pemantau. Ada dilihat, terus dikali dan ini yang sebagai manajer jelas posisi kontrol yang paling bagus adalah sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini sebagai manajer. Terus ini ada keyakinan kelas. Mungkin dari Bapak Ibu sudah melaksanakan pertama kali kita masuk ajaran baru. Biasanya kita satu membuat pengurusan kelas ini. Kelas, terus membuat istilah kalau sebelum saya tahu adalah ada keyakinan atau peraturan ini nanti kita bahas. Bisa buat peraturan dan ini. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Apa sih bedanya keyakinan dan peraturan? Keyakinan disepakati bersama dalam keputusan siswa. Oh, ya. Kalau keyakinan itu kesepakatan antara guru dan siswa, berarti siswa dilibatkan. Tapi kalau peraturan gimana? Peraturan biasanya membuat guru atau hanya salah satu pihak, muridnya tidak dilibatkan.
libatkan. Itu kalau peraturan. Ini pembentukan keyakinan kelas dibuat dalam pernyataan positif. Pernyataan positif kayak apa? Tidak, gitu ya. Kalau tidak itu tidak. Dibuat dalam pernyataan positif, terus sesuai dengan kondisi kelas, terus warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Dan sedikit saja agar mudah bagi nanti membuatnya istilahnya singkat, padat, dan jelas. Tapi anak-anak dilibatkan dalam pembuatan itu. Ini salah satu contoh membuatkan keyakinan kelas. Ini kebetulan kemarin dari Pak Sano, karena saya mau itu tadi membuat ini. Ya, dia mungkin contoh. Kalau nanti pandangan pada tanya, contohnya mana? Ya ini salah satu contoh. Di kelas 4 belum dibuat. Ini pembuatan satu struktur organisasi, dan ini adalah membuat keyakinan kelas. Jadi anak-anak dilibatkan. Jadi kita hanya sebagai moderator. Yuk, hari ini kita membuat keyakinan kelas. Kebetulan kelas dan keyakinan kelas, karena saling berhubung. Ya. Tapi dari ini ada empat kelompok membuat peraturan keyakinan kelas, terus nanti disamakan. Dari jawaban anak-anak itu kita kelompok-kelompokan, terus nanti mengerucut menjadi satu keyakinan kelas. Nah, salah satu hasilnya ini keyakinan kelas disiplin waktu. Ini kan biasanya di sini berangkat tidak telat gitu ya, kata tidak dibilangkan. Berangkat tepat waktu atau disiplin, berangkat tepat waktu, terus berangkat pagi baru ada yang berangkat pagi, terus dijajarkan menjadi kata-kata disiplin waktu. Terus ini bertanggung jawab. Saudara kalau ada tugas dan sebagainya, satunya jadi bertanggung jawab. Ada saling menghargai dan menyayangi, dan menjaga kebersihan, bersikap jujur dan tertib. Ini singkat, padat, dan jelas. Dan ini yang membuatlah anak-anak bersama guru. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga karakter murid lebih kuat ketika kembali pada pokok, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Ini segitiga restitusi. Bentuknya segitiga. Nah, tahapan segitiga restitusi: satu, menstabilkan identitas, terus validasi tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan. Ini identitas, tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan. Ini menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ini salah satu jawaban kita. Berbuat salah itu wajar. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Terus ibu bapak tidak akan mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang terakhir adalah kamu berhak merasa begitu. Itu untuk menstabilkan identitas. Baik.
Jadi Bapak Ibu tentang validasi tindakan yang salah bisa dapat kita lihat bahwa berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan pengemudi. Nah, kita dapat pada titik bisa melakukan hal seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Terus padahal kamu bisa melakukannya yang lebih buruk dari dia. Yang penting bisa kita lakukan bahwa kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting darimu. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini bisa positif melakukan hal-hal yang melanggar dari keyakinan kelas atau sekolah. Bisa kita melakukan hal seperti ini, validasi tindakan yang salah. Berarti kita bisa mengatakan hal yang jadi pokok ini. Terus ini nanti ada salah satu contoh tindakan posisi gulir, menanyakan keyakinan dengan cara bertanya terkait kehidupan yang diinginkan anak di masa depan. Lalu anak dibimbing untuk mewujudkannya. Nah, ini Bapak Ibu mari kita lihat video atau tayangan cuplikan satu penanganan posisi baik guru ini. Masuk. Selamat datang di sini. Menurut kami keyakinan sekolah yang mana? Pertama, setiap aksi memiliki prinsip saling menghormati. Apakah sini sudah memperbaiki masalah ini? Bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Baiklah sini, mulai nanti siang kamu akan tiket bersama temannya. Ya, oke. Jadi itu tentang salah satu contoh penerapan posisi sebagai guru ini. Ya, ini hanya salah satu saja. Bisa nanti ada buku, terus sebagai teman. Ini salah satu manajer ini. Pada akhirnya dalam pertemuan ini penutup dalam penerapan program disiplin positif hendaknya memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol. Saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Dalam 5 posisi ini Bapak kita sebaiknya kita harus diposisikan sebagai manajer, ya, kadang-kadang kita sebagai pengurus begitu. Dari awal sampai hari ini sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan? Ada Pak. Ya, monggo. Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan. Saya sebagai guru kelas 1 Pak, saya mau bertanya tentang keyakinan kelas. Saya guru kelas 1, anak kelas 1 itu kan
masih beragam ya Pak. Ada yang sudah bisa tulis, ada yang belum, ada yang sudah bisa membaca, ada yang belum, ada juga yang sudah bisa menulis tapi belum bisa membaca Pak. Gitu. Nah, yang saya tanyakan itu tentang keyakinan kelas, bolehkah guru kelas 1 itu langsung membuat yaitu keyakinan kelas Pak, tanpa melibatkan siswa begitu Pak? Oh ya, terima kasih kepada Pak Tamsis atas pertanyaannya. Ini tentang keyakinan kelas. Berarti keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan. Kalau keyakinan kelas nanti pembuatannya adalah antara guru kelas dengan peserta atau murid itu berbarengan. Jadi sama-sama membuat jadi nantinya dalam membuat keyakinan itu anak sudah merasa bahwa itu kan tanggung jawab saya gitu. Tidak karena terpaksa gitu bukan sih. Jadi dengan pertanyaan itu keyakinan kelas itu tidak boleh dibuat. Ya. Kalau dibimbing boleh, tapi kalau dibuat langsung oleh gurunya nanti ya sama saja dengan peraturan gitu. Itu Pak Francis. Ya, terima kasih. Monggo ada yang lain. Ya, saya. Ya monggo Pak. Oke, terima kasih. Waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin bertanya terkait dengan guru membuat istilahnya anak menjadi rasa bersalah dari Pak. Iya. Ya, itu misalkan sudah 2-3 kali sudah kita ulangi seperti itu, tapi anak misalkan masih membandel. Ini penanganannya apa, boleh dengan metode yang lain atau cara bagaimana Pak? Terima kasih. Oh iya. Ini yang harus itu Pak Hasan. Saya sebenarnya terima kasih atas pertanyaannya bahwa setelah anak tersebut itu sudah ini istilah adalah direstitusi, ya, sudah dipanggil dan sebagainya. Terus kok anak tersebut tetap saja bandel atau melakukan hal-hal yang seperti misalnya yang sekarang terjadi kan bullying, ya bullying sudah dikatakan sudah direstitusi, sudah dipanggil di depan kita biasanya bilang iya, tapi berikutnya tetap tidak melanggar terus. Nah, jadi caranya satu, kita harus pendekatan dengan pribadi anak tersebut. Berarti kita dekati apa masalahnya, terus kita pindah dengan secara lemah lembut tentunya. Tapi sebenarnya itu kita juga harus mendekati orang tuanya. Kita bisa membantu orang tuanya ataupun kita berkunjung kepada orang tuanya tentang latar belakang mungkin dia itu kurang kasih sayang atau bagaimana itu Pak Hasan. Jadi dengan anak yang sudah direstitusi terus berikutnya tidak ada perubahan, nah, itu caranya begitu, tapi dengan cara pendekatan begitu Pak Hasan. Oke, terima kasih Pak. Ya, oke, ya. Ada yang lain? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melihat pemaparan dari Pak Senang tadi terkait dengan posisi kontrol sebagai guru. Nah, kita sering mengalami kejadian di kelas itu kita sudah memberikan PR misalnya. Kita memberikan PR dan ada beberapa anak yang tidak mengerjakan. Nah, kemudian besoknya lagi kita ulangi lagi, kita kasih PR lagi, ternyata anak tersebut juga masih tidak mengerjakan. Nah, lalu saya sebagai seorang guru kadang-kadang merasa sedih melihat kenyataan itu. Nah, lalu supaya anak tersebut jerak dengan perbuatannya yaitu tidak mengerjakan PR, lantas saya kasih hukuman yaitu dengan membuat
suatu pekerjaan yang sama, cuma jumlahnya sampai 10 lembar misalnya, kita kasih hukuman berupa menulis kembali file tersebut sebanyak 10 lembar. Nah, hal tersebut apa sudah benar menurut aturan tadi kontrol sebagai guru? Ya. Ya. Terima kasih Pak Menteri. Ini pertanyaan bagus bahwa kita sering mengalami hal itu dalam dari pembelajaran terkait dengan istilah tanggung jawab atau kesalahan dari peserta didik. Ini terkait dengan anak-anak atau peserta didik yang tidak mengerjakan tugasnya. Nah, kita sebagai guru pada awalnya sebagai guru dengan cara menghukum, seperti yang tadi Pak Dengan utarakan bahwa cara menghukum dengan supaya menuliskan 10 nomor atau 10 halaman ini sebenarnya kurang baik Pak itu. Ya. Walaupun di sini ada sebagai posisi kontrol guru dalam menghukum, tapi dalam kurikulum Merdeka ini dianjurkan jangan menggunakan posisi kontrol guru. Ya. Jadi yang lebih baik adalah tingkatannya itu bisa sebagai teman, terus yang paling baik adalah sebagai manajer. Ya. Karena dengan menghukum nanti anak-anak bisa menjadi istilahnya cenderung lebih lebih malas atau gimana ya kecewa dan kekecewaan paling memang timbulnya adalah balas dendam gitu ya. Jadi masa didolima atau bagaimana, jadi sebaiknya dengan cara pendekatan sebagai manajer itu Pak itu. Terima kasih Pak. Mungkin pertanyaan lainnya. Ya, terima. Tadi guru kelas 1 sudah menanyakan tentang keyakinan kelas. Kemudian ada juga peraturan sekolah yang dibuat secara bersama-sama antara kepala sekolah, guru, wali murid maupun instansi terkait. Nah, apakah peraturan sekolah tersebut masih berlaku bagi siswa-siswi karena sudah memiliki keyakinan kelas? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Saya kira ya, ini pertanyaan bagus sekali. Jadi kita bisa membedakan antara peraturan sekolah dengan keyakinan kelas. Berarti kalau untuk peraturan sekolah itu melingkupi keseluruhan, baik itu peserta didik, pendidik atau warga sekolah itu. Jadi untuk peraturan sekolah itu melingkupi semuanya. Tapi kalau untuk keyakinan kelas itu adalah masing-masing kelas. Bisa juga nanti antara Pak Tamsi sebagai guru kelas 1 berbeda dengan Pak Doni sebagai kelas 6 itu keyakinannya berbeda. Begitu. Jadi dengan adanya keyakinan kelas, peraturan sekolah tetap berlaku Pak. Tetap berlaku. Hanya kalau untuk keyakinan kelas itu ada intern di kelas masing-masing. Begitu Pak Sakina. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang lain? Kalau ya cukup, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Mari. Alhamdulillah. Mohon maaf saya mungkin penyampaian kurang begitu mengena. Jadi dari awal sampai akhir tentang penerapan disiplin produktif, kita diharapkan bisa menerapkannya di lingkungan atau di kelas masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan materi dari Bapak. Selanjutnya acara penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.
Sekian dari saya. Apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan dan banyak tutur kata yang kurang pas, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Pada pagi hari ini kita mau membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Sebelumnya mari kita semangat ya. Bisa tepuk semangat? Coba tepuk apa ya? Tepuk semangat. Terima kasih. Pada materi ini mari kita membuat keyakinan. Silakan ditulis dari objek. Nanti kamu ya. Ada yang gerak? Ya. Silakan ditulis setelah tulis. Tidak ada apa-apa, Bapak. Tidak apa-apa. Bisa kan? Ada program. Ya, ditulis peraturan masing-masing. Ditulis hari selesai. Ditambah. Ya, berusaha satu kertas satu saja. Ya, satu kertas satu tulis. Nanti kurang, ya tulis lagi kertas ya. Ya boleh. Jangan mau pink, mau kuning, mau yang putih boleh. Ya. Ya, silakan ditulis nanti ditambah. Kelas ini ada 4. Ya. Kalau tidak sekarang ditulis, ditempel, tulis lagi. Satu tempel ya. Satu tempel sama itu ya. Ya, mari tulis, ditempel. Boleh digarisi. Ya.
kertas satu, nanti ditempel, tulis lagi, tempel lagi. Ya. Ya, kayak kemarin. Kemarin kan banyak banget. Dan sekarang satu ini tulisan misalnya tidak boleh makan. Nah, ya. Nanti tulis lagi di kertas itu. Boleh. Boleh. Tulis lagi. Ya, jangan bersama-sama. Tulis lagi. Iya. Ya, itu kita naik sana. Ya, udah apa-apa. Boleh. Kalau udah silakan ditempel, nanti tulis lagi, tempel tulis lagi. Geser ke ini. Geser. Udah ada limnya. Lim ini minta sini. Ya, lagi. Oh, sudah tulis lagi. Tulis lagi. Ya. Pakai ini. Tulis lagi. Yuk. Masih sama aturan. Iya. Peraturan, peraturan ya. Ya, masih peraturan tulis lagi. Yang kira-kira paling diatur apa saja? Ya, apa lagi? Bos banyak ya. Iya, ayo dulu. Ya. Boleh. Jadi tulis lagi. Bukan tulis sendiri lagi kayak peraturan. Satu lagi. Satu lagi. Sudah? Lanjut tempel.
sebagai masukan ini ya dari kalian. Ada satu, tidak boleh mencoret tembok, tidak boleh buang sampah sembarangan. Ini ya, ke tembok, terus tidak boleh buang sampah sembarangan. Nah, terus tidak boleh melanggar peraturan. Ya. Sama sama. Ya ditambah. Di pinggiran. Saling menghargai dan menyayangi. Sama dampingi oleh yang disiplin waktu. Ya. Saling menghargai dan menyayangi. Saling menghargai dan menyayangi, bersikap jujur.
karena ini dari peraturan yang sudah dibuat dan dalam kesempatan. Terus ini dibuat keyakinan kelas 4. Berarti nanti ditulis di kertas, terus ditempel bahwa kalian sudah dilaksanakan, ya. Satu ada dari kata-kata bersikap jujur, ya. Bersikap jujur tadi adalah ada yang menulis dalam keyakinan dalam peraturan tidak boleh mengambil